Kemampuan memanfaatkan waktu secara efisien bagian penting dari proses penilaian dalam sidang promosi ini. Selanjutnya, dalam waktu 15 menit ke depan, Saudara Mirawati Abdullah diminta untuk melakukan presentasi ringkasan disertasi. Dan sebagai catatan bahwa presentasi ini dilakukan dengan cara share screen. Waktu 15 menit adalah waktu yang disiapkan untuk saudara pengajar. Dan kemampuan memanfaatkan waktu secara efisien bagian penting dari proses penilaian dalam sidang promosi ini. Mohon perkenan dari Pemda Mirawati Abdullah untuk melakukan presentasi. Disilakan. Baik, terima kasih banyak, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Maha Terpelajar Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Dr. Sulaiman Samad, MSI, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Samsul Bahri Talib, MSI, selaku penguji promotor. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Gufron Dedirawan, EMD, selaku penguji kopromotor. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Muhammad Yunus, MPD, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Ketua Prodi S3 Ilmu Pendidikan, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Ahmad, MA, selaku penguji internal. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idam, MT, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi virtual hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran IRA dengan menggunakan lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam bab ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada semester genap tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa pembelajaran pengetahuan lingkungan hidup kurang menarik, kurang mendorong peserta didik untuk belajar, membosankan, bahkan siswa cenderung meremehkannya. Berdasarkan menurut Hamsa, aplikasi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup saat ini masih beragam dan terdapat tafsiran tentang materi yang dibelajarkan kepada peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yaitu cenderung hanya menggunakan metode ceramah secara monoton untuk menyampaikan masalah-masalah lingkungan. Dan menurut Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwa materi dan metode tidak aplikatif, kurang mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi. Adapun rumusan masalah dari model pembelajaran IRA ini terdiri atas 3. Yang pertama, bagaimana gambaran analisis kebutuhan pengembangan model pembelajaran IRA pada mata pelajaran pengetahuan lingkungan. Yang kedua, bagaimanakah desain model pembelajaran IRA pada mata pelajaran pengetahuan lingkungan berdasarkan analisis kebutuhan. Dan yang ketiga, bagaimanakah tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan model pembelajaran IRA yang pada mata pelajaran pengetahuan lingkungan. Dalam model pembelajaran IRA terdapat 3, yaitu konsep pembelajaran
integrating atau pembelajaran terpadu, rasional pembelajaran dengan menggunakan lingkungan, dan approach participation dalam pembelajaran. Dalam metode penelitian, jenis dan desain penelitian ini merupakan penelitian pengembangan suatu produk. Yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah model pembelajaran lingkungan integrating rasional approach participation dengan pendekatan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Polman semester genap tahun akademik 2020-2021. Adapun teknik analisis data di sini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu analisis data kevalidan model pembelajaran IRA. Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kegiatan model yaitu hasil penelitian dari para ahli. Yang terbagi atas melakukan rekapitulasi hasil penilaian ahli, mencari rata penilaian ahli, dan mencari rata tiap aspek. Yang kedua, analisis data kepraktisan model pembelajaran IRA. Data kepraktisan model diperoleh dengan cara mengamati pelaksanaan proses pembelajaran dengan model pembelajaran IRA oleh 5 orang pengamat. Kepraktisan model terdiri dari beberapa aspek, yaitu keterlaksanaan model pembelajaran IRA pada setiap pertemuan, pengelolaan model pembelajaran IRA pada setiap pertemuan, dan angket respon siswa dan angket respon guru. Yang ketiga, analisis data keefektifan model pembelajaran IRA. Analisis terhadap keefektifan model pembelajaran IRA dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil belajar, baik pada pretest dan post-test. Analisis hasil belajar meliputi skor yang diperoleh dari penguasaan bahan ajar dan yang diberikan kepada siswa setelah materi selesai dibelajarkan. Pada hasil penelitian, berdasarkan gambaran studi pendahuluan, terdapat 2 analisis. Yang pertama yaitu analisis mata pelajaran keagamaan yang diintegrasikan dalam pendidikan lingkungan, dan yang kedua, analisis pembelajaran lingkungan saat ini. Ada beberapa faktor dalam studi pendahuluan ini. Yang pertama yaitu dari siswa. Mayoritas siswa masih kurang aktif di kelas dan cenderung hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa memberikan umpan balik selama pembelajaran di kelas. Faktor dari guru masih menjelaskan materi dengan metode ceramah dan cenderung mendominasi aktivitas belajar di kelas. Faktor kegiatan pembelajaran masih menggunakan pendekatan teacher-centered learning sehingga siswa tidak aktif di kelas, dan faktor dari materi pembelajaran yaitu materi yang disajikan masih bersifat pengetahuan dan belum menyentuh ranah afeksi maupun keterampilan nyata. Di sini ada gambar desain model yang ada 4 produk yang dihasilkan dalam model pembelajaran IRA ini. Yang pertama yaitu buku model IRA, kemudian buku perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, silabus, KKM, Promes, dan Prota. Kemudian buku pegangan guru dan buku siswa. Adapun validasi model buku pembelajaran IRA, yang pertama yaitu nilai rata-rata validasi buku model, yaitu berdasarkan nilai rata-rata dari semua aspek pada validasi buku model pembelajaran IRA tersebut diperoleh nilai rata-rata kumulatif sebesar 3,81. Pencapaian nilai rata-rata tersebut mengidentifikasikan bahwa buku model pembelajaran IRA tersebut terkategori sangat valid karena terletak pada rentang 3,5 sampai dengan 4,0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku model pembelajaran IRA terkategori sangat valid dan dapat digunakan tanpa perbaikan berdasarkan penilaian dari 2 orang pakar. Kemudian nilai rata-rata bahan ajar guru. Kriteria pada penilaian bahan ajar pegangan guru memenuhi kategori sangat valid karena rata-rata keseluruhan mencapai skor 4,0. Yang ketiga, nilai rata-rata validasi bahan ajar pegangan siswa. Hasil validasi dinyatakan sangat valid dengan pencapaian skor rata-rata keseluruhan 4,0.
artinya keempat aspek, yaitu kebenaran isi, kemutahiran isi, manfaat isi, dan bahasa dinilai mencapai skor maksimal yaitu 4,0. Yang keempat, nilai rata-rata validasi RPP seperti halnya hasil validasi bahan ajar, pegangan guru dan siswa, hasil validasi RPP, model pembelajaran IRA juga menunjukkan nilai rata-rata kumulatif sebesar 4,0. Hal ini mengidentifikasikan RPP model pembelajaran ini dapat digunakan tanpa melakukan revisi. Yang kelima, nilai rata-rata validasi angket respons siswa. Hasil validasi angket respons siswa diperoleh informasi bahwa instrumen ini dinyatakan fabel atau oleh para pakar. Kategori yang dicapai oleh hasil uji validasi ini mencapai skor rata-rata keseluruhan kumulatif adalah sangat valid. Kategori hasil skor rata-rata sebesar 4,0. Kemudian, hasil validasi angket respon guru mencapai nilai rata-rata ideal, yaitu 4,0. Artinya, angket respon guru tersebut sudah layak digunakan karena para pakar menilai bahwa instrumen tersebut telah valid tanpa perbaikan atau revisi. Kemudian, hasil validasi lembar keterlaksanaan pembelajaran model IRA. Hasil proses validasi lembar keterlaksanaan pembelajaran model IRA menunjukkan bahwa instrumen ini sudah terkategori sangat valid. Artinya para pakar sepakat bahwa instrumen dapat digunakan karena mendapat nilai rata-rata kumulatif sebesar 4,0. Yang terakhir, hasil validasi lembar pengelolaan pembelajaran sudah layak digunakan karena nilai rata-rata keseluruhan mencapai skor sempurna yaitu 4,0. Ketiga aspek yang divalidasi yaitu petunjuk unsur pengamatan dan bahasa pada lembar pengelolaan pembelajaran tersebut mendapat nilai rata-rata 4,0. Hasil uji kepraktisan model. Hasil uji kepraktisan model pembelajaran IRA. Yang pertama, pada sub-sub aspek pada komponen sintaks berdasarkan hasil analisis keterlaksanaan pembelajaran model IRA pada aspek sintaks. Sintaks dari 5 orang guru diperoleh skor rata-rata kumulatif sebesar 2,48. Pada sub-sub aspek yang kedua, pada sub-sub aspek pada komponen sistem sosial, aspek kedua dalam lembar keterlaksanaan model pembelajaran IRA adalah komponen sistem sosial. Pada komponen ini, kelima observer telah memberikan respon dari pengamatan mereka terhadap proses pembelajaran IRA dengan skor rata-rata 2,6 dari skor ideal 3,0. Artinya, capaian skor rata-rata tersebut komponen sosial dalam pelaksanaan pembelajaran IRA tersebut masuk dalam kategori terlaksana seluruhnya dengan sempurna. Yang ketiga, sub-sub aspek pada komponen prinsip reaksi. Komponen ketiga dalam uji keterlaksanaan model pembelajaran IRA tersebut adalah komponen prinsip reaksi. Reaksi guru mendapatkan skor dalam kategori terlaksana seluruhnya dengan sempurna oleh kelima observer. Yang keempat, sub-sub aspek pada komponen sistem pendukung. Dalam uji keterlaksanaan model pembelajaran IRA adalah komponen sistem pendukung, ada 2 subkomponen pada bagian ini yang dinilai oleh 5 orang observer, yaitu perangkat pembelajaran dan alat bantu yang dibelajarkan. Secara rinci, hasil pengamatan dari para observer tersebut sebesar 2,5 dari skor maksimal 3,0. Hasil uji keterlaksanaan pembelajaran secara keseluruhan. Setelah dianalisis secara parsial berdasarkan tiap-tiap komponen, maka selanjutnya dilakukan analisis secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah skor rata-rata secara keseluruhan secara sempurna atau tidak, bahwa rata-rata kumulatif yang diperoleh dalam uji keterlaksanaan pembelajaran IRA tersebut sebesar 2,5 sampai dengan tersebut pada rentang skor antara 2,5 sampai dengan 3,0. Dengan demikian uji keterlaksanaan pembelajaran IRA terlaksana keseluruhan dengan sempurna. Kemudian sub-sub aspek pada komponen kegiatan awal. Skor rata-rata pengelolaan pembelajaran pada komponen kegiatan awal sebesar 3,60 dari skor maksimal 4,0. Ada 5 subkomponen pada bagian ini yang dinilai oleh 5 orang observer dan semuanya memperoleh skor rata-rata yang sama. Dengan perolehan ini dapat dinyatakan bahwa komponen kegiatan awal dikategorikan sangat baik. Kemudian sub-sub aspek pada komponen kegiatan inti. Pada komponen kegiatan ini, skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3,55 dari skor maksimal 4,0. Capaian skor tersebut terkategori sangat baik karena berada pada rentang 3,5 sampai dengan 4,0. Kemudian sub aspek pada komponen suasana kelas. Komponen terakhir pada uji pengelolaan pembelajaran adalah komponen suasana kelas. Skor rata-rata yang diperoleh dari 5 guru pada komponen ini sekitar 3,95 dengan skor rata-rata maksimal 4,0. Dengan pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen suasana kelas terkategori sangat baik.
Kemudian skor kumulatif pada pengelolaan pembelajaran setelah dijabarkan secara parsial berdasarkan tiap-tiap komponen. Selanjutnya pengelolaan pembelajaran dianalisis secara keseluruhan. Pada komponen kegiatan awal, skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3,6, sedangkan pada komponen kegiatan inti sebesar 3,5, pada komponen suasana kelas, skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3,95, dan dari penggabungan ketiga skor tersebut diperoleh skor rata-rata kumulatif sebesar 3,7. Skor kumulatif tersebut terkategori sangat baik. Kemudian hasil analisis angket respon guru terhadap model pembelajaran IRA. Untuk menguji tingkat kepraktisan model pembelajaran IRA, maka perlu dilakukan uji terhadap pengguna, salah satunya adalah para guru. Uji kepraktisan ini menggunakan angket respon guru yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang tanggapan mereka terhadap model pembelajaran ini. Kemudian tabel hasil analisis angket siswa, skor rata-rata angket respon siswa secara keseluruhan sebesar 3,94 dan skor maksimal ideal sebesar 4,0. Angket respon siswa ini terdiri dari 4 pertanyaan yang menggali tentang persepsi tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran IRA. Kemudian hasil uji keefektifan, presentasi, dan nilai pretest. Uji keefektifan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran IRA terhadap hasil belajar. Uji coba terbatas dilakukan dengan menggunakan satu kelas dengan desain pretest, treatment, post-test. Diketahui bahwa skor yang berada pada kategori sangat tinggi sebesar 20%, kategori tinggi 40%, kategori sedang 28%, dan kategori rendah 12%. Nilai model pembelajaran IRA. Anda, 1 menit lagi waktu. Oh iya, siap. Di frekuensi dan nilai post-test diketahui bahwa semua siswa masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Artinya tidak ada siswa yang masuk dalam kategori sangat rendah maupun sedang. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kebutuhan diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa yang belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Di samping itu juga, para siswa juga memiliki hasil belajar yang masih minim. Kedua, desain model pembelajaran IRA berbasis lingkungan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan para guru dan siswa. Selain buku model, perangkat pembelajaran juga dikembangkan. Dalam penelitian ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, buku pegangan guru, buku siswa, dan lembar kerja siswa atau LKS. Yang ketiga, model pembelajaran IRA berbasis lingkungan ini terbukti valid, praktis, dan efektif. Tingkat kevalidan ditentukan berdasarkan penelitian para pakar terhadap beberapa produk pembelajaran yang dikembangkan tersebut. Di sisi lain, kepraktisan ditentukan berdasarkan respon para guru dan siswa, sedangkan keefektifan dilihat dari hasil uji T dari hasil belajar siswa pada pretest dan post-test. Saran dari model pembelajaran IRA ini, yang pertama, penelitian ini telah menghasilkan model pembelajaran IRA yang valid, praktis, dan efektif, sehingga disarankan pada guru yang membelajarkan model ini secara lebih luas, terutama dalam pengembangan materi bahan ajar. 2, untuk keperluan pengimplementasian secara lebih luas, diharapkan kepada guru mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran seperti RPP, modul, pegangan peserta didik, media, dan LKS sesuai langkah dan desain yang sama dengan pengembangan model pembelajaran IRA. 3, masih diperlukan kegiatan uji coba lebih luas, baik pertemuan, jumlah peserta didik yang menjadi subjek pengamatan ditingkatkan sehingga model ini memiliki tingkat kepraktisan dan keefektifan yang lebih handal. Dan terakhir, bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan penelitian ini, hendaknya mencermati segala kelemahan dan keterbatasan penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan dapat menyimpulkan hasil penelitian. Terima kasih. Izinkan selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih telah mempresentasikan ringkasan disertasi dengan memanfaatkan waktu yang telah di